pelaku UMKM itu yang memperdagangkan barangnya itu lewat TikTok Shop kan. Benar. Dan itu metode perniagaan yang menurut saya tuh inovatif ya, karena dia bercerita tentang produk dia nggak berhenti. Ada. Kenapa pemerintah merubah lagi? Padahal itu upaya untuk menjaring supaya pemerintah punya data, lalu juga pengenaan pajaknya dapat gitu. Benar. Dibanding ini ditutup, mereka balik lagi nih. Ya kayak metode yang tadi jumpa private to private, ya udah berapa saya kirim ya, udah uang di transfer, barang datang. Siapa yang mencatat? Nggak kecatat. Dampaknya ya kita juga diuntungkan, yaitu naiknya harga CPO kita. Bener. Karena CPO itu kan sebenarnya dua dia fungsinya, jadi energi bisa, jadi makanan bisa. Betul. Nah kan gitu ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Proaksier semua kembali lagi di sini bersama Proaksi Podcast Series. Edisi berapa hari ini ya? Dek, berapa Dek? Oh yang banyak, edisi banyak. Nah, hari ini kita spesial kembali ke studio Proaksi bersama Bapak Dr. Wahyu Aryo Pratomo. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Gimana nih Bang? Kayaknya tambah sibuk ya? Ya, kadang-kadang sibuk, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang enggak itu yang nggak percaya sebetulnya. Jadi maksudnya ya tergantung lah. Kadang-kadang tiba-tiba ada panggilan gitu harus mengisi ini gitu karena bisa dadakan juga. Bisa dadakan ya. Iya sama bukan, kayak. Jadi bukan tahu aja dadakan. Kita pun kadang-kadang jadi narasumber dadakan gitu. Tapi ini kita enggak dadakan loh. Ini udah direncanakan ya. Saya minta maaf karena di sebelah sana yang dadakan gitu. Biasa, enggak apa-apa, biasa. Iya, apa Bang kesibukan sekarang Bang? Kira-kira yang belakangan ini yang terdekat kira-kira apa? Ya, pasti ngurus RKI. pasti ngajar, kemudian membantu juga di tingkat universitas sedang menyusun ya rencana kegiatan anggaran tahun depan 2024 ya kayak gitu. Sama juga sekarang bantu-bantu di daerah tuh sedang nyusun ini rencana pembangunan jangka panjang daerah ya, karena di mana itu Bang? Di provinsi ada di kabupaten kota, karena memang tahun depan itu kita sudah harus punya namanya RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah 2025-2045. Wih, di 100 tahun Indonesia merdeka, Indonesia emas. Keren. Tapi ini Sumatera Utara aja atau? Sumatera Utara. Ya memang kemarin sempat diskusi dengan Bappenas untuk yang masalah pendidikan. Benar. Jadi juga di tingkat nasional kan ada RPJPN namanya, rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025 sama 2020. Tapi ini kemarin diskusi terkait dengan tahun 2045 tuh wajah pendidikan kita kayak mana gitu. Jadi diskusi ya kebetulan karena orang pendidikan juga kan. Iya. Jadi kira-kira kalau dari sejauh ini kan Bang, yang agenda yang mau dibawa ke program-program ini apa sih Bang? Di mana nih maksudnya? Yang di Sumatera Utara. Oh ya, jadi kita mau bangun apa nih jangka panjang sebetulnya? Baik, jadi memang kalau kita lihat Sumatera Utara ini kan potensi banyak ya. Iya. Luar biasa kalau soal potensi. Resource alam juga luar biasa. Alam ya, sumber daya manusia, karena kita kan penduduk yang terbesar di luar Pulau Jawa ya. Ada sekitar 15 juta penduduk Sumatera Utara ini. Dan marketnya juga besar kan, karena pendapatan per kapita kita atau PDRB kalau istilahnya itu ya. PDRB per kapita kita cukup lumayan bagus, sekitar 65 juta per orang per tahun. Sehingga bagi kalangan pebisnis ngelihat Sumatera Utara ini pasar yang luar biasa ya. Penduduk banyak, pendapatannya di kelas menengah gitu kan. Makanya kalau kita lihat sekarang itu kayak
pusat-pusat perbelanjaan Mall-mall mulai masih oke rame, ya, walaupun di tengah disrupsi ya, ancaman mall itu mulai sepi karena ada online. persaingan. Nah. Ya itu menurut saya wajar saja lah, karena kan Biasa di era disrupsi itu nggak ada yang kekal ya, artinya Iya. tidak ada satu usaha pun yang dalam jangka panjang akan bisa bertahan gitu. Jadi ini terus berubah. Iya. Bahkan perubahannya tuh makin cepat ya, karena benar. teknologi ya kan, anak-anak muda juga semakin kreatif menciptakan hal-hal yang baru, metode-metode baru yang kemudian menjadi viral dan itu menjadi kayak rujukan gitu kan. Dulu nggak ada orang jual online kan, joget-joget, ngomong-ngomong segala macam, jual Live shopping barang, sekarang. live shopping. Sekarang Shopping. ya walaupun kemarin ya terus terang saya agak kecewa tuh ketika pemerintah menutup TikTok Shop ya. Iya. Karena apa? Mungkin ada Karena banyak pertimbangan. Iya, jadi ya mungkin pemerintah punya pandangan yang berbeda. Iya, Kita juga mungkin di kalangan ekonom juga punya pandangan berbeda. Tapi karena ya pemerintah punya kekuasaan, mungkin mereka punya pertimbangan yang lain. Iya. Ya. Nah, Jadi jadi harus public interest juga kan. iya, karena kan saya ngelihatnya bahwa sudah banyak sekali pelaku UMKM itu yang memperdagangkan barangnya itu lewat TikTok Shop kan. Benar. Dan itu metode perniagaan yang menurut saya tuh inovatif ya, karena dia bercerita tentang produk dia, nggak Iya, berhenti. ada storytelling ya Bang Iya. ya. Dan itu lebih maksudnya lebih mengena ke orang. Iya, kan? orang kan mau beli kan dia mesti dengar Tahu dulu nih, dulu. tahu nih produknya Benar. apa gitu. Yang itu Baru tidak dia dapatkan di tempat langsung perbelanjaan ujuk-ujuk kan. balik, Nah, turun beli kan nggak mungkin. dan gitu. kan nggak mungkin kan dia juga lama-lama di toko gitu Benar. terus nggak beli misalkan, dia nanya banyak dia nggak beli. benar. Sementara di TikTok itu kan dia terserah gitu Bisa loh. diskusi kan? Konsumen kan mau yang terbaik kan, makanya dia berinteraksi dengan penjualnya, dia nanya segala macam Benar. supaya puas. Nah kalau itu dilakukan di pasar konvensional itu kan susah, Ribet. bisa-bisa Lama. marah tuh yang jual. Benar, Bisa-bisa. setuju. Protes sih, lama-lama udah enggak nanti. udah Iya. gitu kan, terakhir kan dia juga segan kan, akhirnya dia beli dengan agak ketidakpastian juga, jadi masih ada resiko nih orang ini mau beli ya di pasar konvensional ya, dia masih ada resiko karena ada pertanyaan dia mungkin yang belum bisa ditanya dan dijawab gitu kan. Nah kalau ini menggunakan media itu kan lebih puas kan, Lebih puas dan lebih detail. lebih ya. detail. Nah Dan ini- satu yang menariknya mungkin yang kami lihat itu kan Bang kan kayak gini. Kalau misalnya kita online itu kan ada feedback, ada interaktif Iya, gitu kan. betul. Dan si sellernya juga harus punya kemampuan untuk menjelaskan betul. barangnya kan, nggak dia. ngasal Iya. gitu kan. Betul. Karena kan kadang-kadang ada yang kita mungkin nggak nanya, kita nggak punya pertanyaan itu, tapi diwakili dengan orang lain yang punya perspektif yang lain kan. Iya. Dan ternyata betul juga nih pertanyaan ini harus ditanya nih ke dia nih dan Benar. si penjualnya bisa menjelaskan kan. Iya. Dan akhirnya minat itu menjadi realisasi beli. Padahal cuma minat aja, belum niat beli Iya, ya sebenarnya kan. Karena itulah yang membuat sekarang transaksi di pasar digital itu luar biasa kan peningkatannya kan. Ya, benar. ya menurut saya ya harusnya yang lama yang berubah, bukan yang lama ngikut ya. Iya, harusnya jadi harus ada adaptasi ya. Memang gitulah yang sekarang kita Kita di Medan arahkan. juga arahnya ke situ ya, Bang. Dunia saya rasa ya, semua dunia itu sepanjang alat komunikasi, teknologi informasi ini semakin bagus, maka itu akan arahnya ke sana. Makanya tadi yang nama disrupsi kan, itu akan terjadi perubahan-perubahan terus. Karena kreativitas orang tuh sebenarnya nggak bisa diempang kan. Iya. Sekarang aja mahasiswa kita aja menulis skripsi gampang. Ada artificial intelligence yang membantu dia nulis Iya, skripsi. bantu, benar. Iya kan? Malah harusnya bisa lebih Ya, cepat. karena kayak yang membuat AI itu kan orang-orang pintar, yang dia udah bisa mensummary ini banyak banget informasi menjadi satu kalimat satu paragraf dengan berapa kalimat. Iya. Yang simple dan itu memang benar gitu loh, summary yang bagus. Ya walaupun memang kadang-kadang mesti dibaca juga Iya, harus dibaca tetap. Tetap dibaca ya. Karena kan dia sebenarnya kan pakai bahasa coding kan, dia Iya. kumpulin dengan informasi yang banyak tuh. Jadi inilah intisarinya, summary-nya gitu ya. Tapi paling tidak membantu ya, kalau dibaca lagi itu ya membantu, tinggal konfirmasi lagi dengan beberapa sumber. Bahkan Iya.
AI terbaru itu kan dia bisa nunjukin kalimat ini bukan dari dia. Bukan dari dia, ini dari orang lain. Jadi ada rujukannya gitu. Nah, itu dia. Itu yang kita secara akademis kita akuin. Ya benar orang udah rujukannya kok. Iya, betul. Nah, inilah orang-orang pintar yang berkreasi ini, anak-anak muda ini luar biasa kan, sehingga orang-orang yang dulu kayak generasi saya gitu ya, kalau Pak Sambas mungkin masih muda gitu. Yang dulu tuh kalau mau nyari sumber itu bongkar perpustakaan berjam-jam berhari-hari. Ya kan? Anak muda sekarang kadang-kadang nggak ada juga. Nggak ada. Udah capek kita cari data juga nggak dapat kan? Ya nyari data ini ada edisi yang lompat katanya. Iya. Waduh gitu kan. Kadang-kadang harus pesan di Jakarta ya Bung dulu ya. Ya karena dulu mesti ke Jakarta karena memang yang punya referensi lengkap itu kan kayak perpustakaan BPS pusat gitu ya, Bank Indonesia pusat. Bank Indonesia, mereka kan berlangganan itu kan lebih gitu. Kementerian Bappenas gitu ya, karena mereka punya resources yang bagus kan dari segi finansial, mereka mampu berlangganan dokumen-dokumen itu, buku-buku itu yang kemudian ya kita mesti ke sana. Akhirnya kan mahal banget kan kita naik pesawat ke sana. Yang aja pernah beli itu jutaan tuh. Jutaan. Terpaksa harus ini apa namanya? Ya, patungan. Iya, jadi memang namanya mahasiswa. Iya. Ya gitulah dia. Kalau sekarang udah tinggal sekarang duduk di depan komputer sama laptop. Yang penting beli pulsa untuk pakai data, selesai lah itu. Kan lebih efisien kan berarti ya. Benar, harusnya gitu ya Bang. Tapi masih tetap juga ada beberapa mahasiswa ngeluh juga. Ya itu biasa kan namanya ini ya kan. Tingkat penerimaan itu. Penerimaan dan adaptasinya juga. jadi kalau cerita gini jadi teringat masa lalu. Saya tahu Bang Wahyu ini kan ini nih apa namanya hobinya itu ini nih komputer ya kan. Hampir mirip juga. Masih ngikuti sama ya sekarang udah mungkin tidak catch up kali ya kayak dulu. Dulu soalnya perkembangannya juga agak gitu cepat. Iya, tapi sekarang itu perkembangan luar biasa ya. Benar. Saya ngelihatnya bahwa misalnya kita sudah mempelajari satu hal gitu. Tiba-tiba besok tuh udah yang baru gitu loh. Berubah lagi. Wah ini luar biasa ini gitu. Dan kita nggak bisa dapat semua informasi. Ya jadi ya anak-anak sekarang malah yang ya kadang-kadang kan mungkin kita harus adaptasi juga ya. Dari segi pembelajaran juga kita nggak bisa lagi nih belajar kita yang konvensional tuh kayaknya udah harus kita rubah kayak. Gitu ya. Anak-anak sekarang tuh lebih suka melihat daripada membaca. Iya, kalau kita kan generasi ini Bang, generasi tekstual. Kalau generasi sekarang kan generasi audiovisual. Iya, audiovisual. Dia mendengar sama melihat. Iya, itu mereka nggak mau baca. Nggak mau baca, makanya toko buku dan percetakan banyak. Toko buku itu, aduh. Kalau dulu kan, kalau kita healingnya ke toko buku malah. Kalau sekarang orang jadi toko buku. Ya toko buku pada tutup. Iya. Banyak kan toko-toko buku besar yang dulu wah ini jadi rame gitu orang datang. Udah sepi gitu kan. Benar. Ya paling kalau dulu kan ingat ya Bang, kalau weekend itu kan toko buku tuh kan jadi tempat nongkrong yang iya. Kayak surga rasanya. Rasanya itulah kayak obat untuk menghilang kehausan ilmu kan. Betul. Pengen tahu ini ajak ke toko buku gitu. Dan sekalian nyari kawan juga. Iya kan. Ya dulu ya coba aja perpustakaan juga mulai. Ya perpustakaan. Sudah mulai ditinggalkan, anak-anak juga udah males bongkar-bongkar buku. Iya. Paling ke perpustakaan itu untuk kerja, bukan untuk baca buku. Benar, untuk buat. Kalau kita dulu kan ganti suasana. Jadi udah ya kita di perpustakaan juga mesti adaptif nih, mesti harus ada perubahan, tidak lagi ya buku-buku teks yang ditepajang-pajang itu mungkin ya kalau kita buka pun berdebu tetapi masih mulus gitu. Kan. Kalau dulu kan udah coret-coret ada orang itu tanda-tanda itu. Jarang dibaca. Enggak pernah dibuka. Jadi dia hanya berdebu saja tapi dalamnya masih mulus karena belum pernah dibuka satu persatu gitu. Iya. Tapi ngomong-ngomong yang tadi Abang bilang kalau misalnya kita tuh memang perkembangan informasi itu cepat. Menurut Bang Wahyu, Abang setuju kalau misalnya tadi kan juga menyinggung metode pengajaran pembelajaran. Yeah. Apakah mungkin ilmu ataupun materi yang kita sampaikan itu relatif lebih cepat expired-nya, Bang? Iya. Saya sekarang itu kalau lihat materi saya itu saya yang dulu tuh kayaknya udah jadul banget gitu ya. Iya, padahal baru berapa tahun kan? Iya. Apalagi sekarang kan
data itu gampang ya didapat ya. Karena saya mungkin sistem pembelajaran ini kan lebih kepada enak tuh menjelaskan data gitu dibandingkan yang lain kan. Nah kalau kita nggak update tuh kadang-kadang malu gitu. Aduh datanya ini mohon maaf ya ini datanya belum update gitu kan. Nah, padahal ya kalau kita menjelaskan fenomena tahun 2020 saja dengan sekarang yang berbeda. Apalagi dulu ada pandemi, sekarang udah mulai normal kan. Ya. Jadi ya kita harus terus mengupdate data juga. Ya. Artinya dosen itu juga sekarang harus dinamis. Nggak bisa ya udahlah ini aja sampai nanti pun saya pensiun bukunya ini, materinya ini. Nah itu sudah menurut saya sudah nggak relevan lagi ya kan. Iya. Jadi tapi memang ini menuntut apa ya waktu kita yang lebih banyak lagi itu. Jadi sekarang ya apa namanya, kalau dulu kita mungkin jam 10 malam bisa tidur, sekarang nggak bisa. Nggak bisa. Justru kita tuh di atas jam 10 baru bisa kerja lagi. Kan, jadi memang itu tuntutan ya. Iya. Jadi perubahan kondisi ya kan. Nah ini yang membuat kita juga harus adaptif. Jadi ya termasuk tadi itu ya, karena kayak diskusi ini kan terjadi. Mungkin apa yang kita bicarakan hari ini sebulan lagi nggak relevan. Iya. Ya kan? Mungkin bisa berubah dengan lebih masif lagi. Kan? Iya. Jadi itulah perubahan-perubahan yang terjadi sekarang. Jadi ya mau nggak mau kita terus harus berubah. Iya. Berarti kita harus ikut dong. Harus ikut. Nggak bisa kalau nggak. Ya mungkin apa yang kita cakapkan di kelas mahasiswa ya dengan tapi bagi mereka nggak menarik karena itu cerita dulu gitu. Benar. Mahasiswa udah nggak catch up dengan apa yang kita bilang kan udah ini kan bapak ini cerita yang mempengaruhi penjualan itu adalah promosi yang di tokonya musim. Nggak ada lagi tuh Pak katanya. Iya. Kalau sekarang gitu ya. Kalau sekarang kan apa namanya semua media kadang-kadang harus tampil menarik juga gitu kan. Betul. Jadi kita jangan nyalakan anak-anak muda sekarang bilang bahwa mereka nggak ini lagi dengan kita ya karena di pembincangan di mereka pun udah berbeda. Berbeda. Sudah berbeda. Berarti harus ada sinergi kayaknya Bang ya. Iya. Antara kita apa namanya dosen itu dengan anak muda. Betul. Itu. Jadi kita yang harus adaptif juga lah karena udah berbeda ya generasi sekarang itu ini generasi Z, nanti ada lagi kita nggak tahu mungkin alpha kita kan nanti akan muncul lagi yang alpha nih yang baru-baru ini masih bayi-bayi sekarang. Iya. Nanti kan 10 tahun lagi jumpa kita gitu. Iya. Nggak tahu lagi nih permainannya karena dia begitu lahir buka YouTube. Yang kita dulu mungkin nonton film itu seminggu sekali pun tentu ada. Oh iya. Film yang sama ya gitu ya. Jadi dia berseri kan seminggu sekali gitu. Sementara anak-anak sekarang tuh itulah yang cepat. Dan dia kemudian kepengen tahu terus, kepengen jadi istilahnya kan bahasa sekarang keponya tinggi banget anak-anak sekarang. Nah tadi kan abang bilang kita memasuki apa namanya pasca pandemi, kemudian di sini kan kondisi juga masih ya memang sudah ada yang semakin meningkat, ada yang juga masih ini ya belum merata ya. Iya betul. Nah kita sendiri sebetulnya ke depan ini sebetulnya peluang-peluang kita ke depan, terutama di Sumatera Utara itu sebenarnya apa sih? Bisnis apa kira-kira? Potensi-potensi apa sih? Ya, jadi memang kalau kita lihat perdagangan tuh udah mulai tumbuh sebenarnya. Ya walaupun masih belum sama kayak sebelum pandemi. Apa yang lebih tepatnya apa Bang? Perdagangan apa? Ya perdagangan retail lah kayak retail. Oke. Tapi berubahnya mereka ini bukan yang konvensional ya, yang online-nya. Nah, memang gini, ada satu juga kesulitan dalam pencatatan. Pencatatan untuk transaksi menggunakan metode online tadi. Jadi metode ini kan apalagi kemudian pembayarannya itu tidak tersentral ya. Jadi kalau dia lewat marketplace kan kecatat ya. Kayak TikTok Shop dia pakai marketplace kan sebenarnya kan. Tokopedia dia punya marketplace, Bukalapak. Tapi yang lewat IG langsung social commerce jadi kayak dia langsung Facebook, private to private kan. Jadi orang ke orang itu kan nggak terdeteksi kan. Benar. Berapa transaksinya? Banyak juga itu masih banyak. Sebenarnya itu yang tadi saya katakan. Kenapa pemerintah merubah lagi? Padahal itu upaya untuk menjaring supaya pemerintah punya data, lalu juga pengenaan pajaknya dapat gitu. Benar. Dibanding ini ditutup, mereka balik lagi nih. Ya kayak metode yang tadi jumpa private to private. Ya udah. Berapa? Saya kirim ya, udah
uang di transfer, barang datang. Siapa yang mencatat? Nggak kecatat. Jadi pencatatannya malah menjadi semakin buruk dan tidak tahu berapa yang realnya, angka realnya. Potensinya juga jadi... Potensi juga, terutama potensi kelihatan. pajak. Ya kan, selama ini kan itu bisa dipajakin karena mereka kena pajak final. Apalagi yang bawa barang dari luar, kan Iya, banyak. betul. Ya kan? Skincare sekarang. Ya, Terus produk-produk elektronik. betul. Jadi makanya sekarang kan harusnya ya memang pemerintah sedang menyiapkan. Kita juga sedang Ada menunggu. rule-nya, memang ada rule-nya itu. Ada Bang, ya? menyiapkan. Tapi ini lama-lama saya pikir kayak gini juga. Ini tutup sementara kayak dulu ketika Gojek masuk menggantikan transportasi yang biasa Iya, kan, yang konvensional. online kan. Akhirnya Iya. apa? Akhirnya oke diakomodir ya, gitu ya. Tapi memang sudah ada rule-nya kan, Bang? Iya, ya selalu gitu. Pemerintah tuh lambat. Ya, regulator tuh selalu terlambat berkembang ya dibandingkan dengan pasar. Ya kan. Jadi pasar itu kan tadi dia kan punya kreasi-kreasi, ya kan. Dan kemudian ketika belum ada regulasinya ya udah main aja dulu. Sampai kemudian ada intervensi karena ada pihak-pihak yang melaporkan ini nggak fair dan segala macam kan. Oke, akhirnya stop dulu. Nah, kemudian baru dipelajari lagi, diambil yang jalan tengah. Ya tetap nggak bisa dua-duanya seneng, tapi paling tidak yang satunya tidak terlalu merugi. Gitu Iya, lah. nggak ada yang terkorbankan Tidak gitu lah tidak ya. terlalu dikorbankan. Ya termasuk kayak transportasi online itu kan ya kayak taksi-taksi yang ada itu kan akhirnya ya menerima juga kondisi itu. Ya Dan sekarang juga di mana-mana ada ya, Bang. Udah Bahkan di ada. bandara pun juga ada kan. Iya. Kalau dulu nggak boleh. Ya, makanya mereka mungkin ya maulah mau nggak mau mesti terima apa yang jadi perubahan Dan karena cukup kompetitif jadinya kan, betul Bang? yang diuntungkan kan konsumen ya. Jadi itu satu. Yang kedua yang udah industri ya. Nah, industri udah mulai bagus karena juga demand global kemarin tuh bagus walaupun ini agak turun memang. Tapi udah lebih baik dibandingkan waktu pandemi ya karena ada larangan dan juga ekspor dilarang kan gitu ya. Karena juga di pelabuhan mungkin orang nggak banyak, jadi akhirnya sekarang sudah dicabut pembatasan itu, maka pabrik-pabrik pun sudah beroperasi secara normal. Mesin-mesin sudah mulai panas Sudah lagi. mulai panas lagi, ya kan. Jadi apalagi kan Sumatera Utara ini kita punya potensi di perkebunan. Bener, Ya. bener. Kemarin sempat ada lonjakan yang luar biasa karena perang, salah satunya karena perang di Ukraina Rusia itu sehingga Itu masih energi- ngefek sampai sekarang ya? itu masih ada efeknya walaupun kemudian kan ya namanya negara-negara ini kan juga mencari solusi kan alternatif kan. Oke nggak datang dari sana ya cari yang lain. Nah dampaknya apa? Dampaknya ya kita juga diuntungkan yaitu naiknya harga CPO kita. Karena CPO itu kan sebenarnya dua dia fungsinya. Jadi energi bisa, jadi makanan bisa. Betul. Nah, kan gitu ya. Nah, jadi CPO kita itu sebagian diimpor ya untuk energi oleh negara-negara kayak Cina, Eropa gitu ya. Jadi dan itu menyebabkan harganya menjadi lumayan naik lah ya. Nah, dan ini kan kemudian mendorong tumbuhnya perekonomian di sentra-sentra perkebunan. Ya. Kita lihat dari Asahan turun ke bawah sampai ke Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Induk. Ini sekarang ekonominya gerak lagi nih. Yang kemarin sempat ya gampang gini. Kalau mau tahu ekonominya Labuan Batu tuh lihat aja Rantau Prapat. Kalau Rantau Prapat tuh rame berarti bagus sawitnya. Baru tahu ini dapat indikator baru. Dan sekarang kan kafe-kafe di Labuan Batu banyak Utara, tuh, banyak. sampai Labuan tuh banyak sepanjang jalan Banyak, punya bener. kafe. Bener, Dia bener. tumbuh kenapa? Jalim Sum banyak kafe. Daya beli masyarakatnya ada. Jadi Bener. mereka turun dari atas itu dari pinggiran masuk ke kota nongkrong. Kenapa? Bener. Harga sawit lagi bagus. Gitu lah dia. Iya, baru tahu jadinya. Itu indikatornya kalau ada kafe. Ya, kalau dia, ya gitu gampang. Kalau Iya. harga sawit bagus itu Rantau Prapat rame. Benar. Karena Sekarang kan macet malah. Kota terbesar di sana kan memang itu kan. Macet, Ya, kadang bahkan macet. kalau dulu tuh saya waktu kecil nomor 2 terbesar tuh Siantar gitu kan. Ya. Kalau menurut saya sekarang nggak lagi gitu loh. Itu ya. Karena Siantar itu saat ini ya memang ke depan dia punya potensi yang bagus lagi ya. Iya. Siantar tuh dulu rame karena di sana ada kantor PTP pusat kan. 3 dan 4 kan di sana tuh. Iya.
yang terdekat ya, Benar, yang terdekat. benar. Jadi kalau orang ke Bon tuh dulu belanja ya ke Siantar. Kan? Siantar, benar. Tapi sekarang kantor-kantor pusatnya PTB 3, PTB 4 ini udah ke Medan. Ya itu Itu yang menyebabkan Siantar langsung turun, nggak gitu rame lagi. Ya simpelnya waktu itu ada mall, kemudian mallnya makin sepi, gitu lah. Itu udah indikatornya kan. Dan ya dilewatin aja sama orang-orang. Gitu kan. Nggak, ya Dan karena sekarang jadi kayak semacam hub aja orang mau ke perapat ya Bang. betul. Tapi ini juga ya ini dugaan saya nanti kalau jalan tolnya endingnya baru sampai Siantar, Siantar rame lagi. Yang agak kena tuh tebing. Tebing itu akan dilewatin orang aja. Iya, karena dia apa ya menyeberangi ya Iya, Bang ya. dia lewat. Kita kan misalkan mau ke misalkan kita mau pergi ke Bali G gitu kan. Waktu tolnya sampai di tebing, ya udah kita keluar tebing makan dulu keluar, deh. Tebing ya, makan dulu deh tebing. Nah, jadi masih hidup kan tebingnya. Tukang apa namanya? Dodol gitu ya. Masih bisa. Kemarin kan waktu bengkel, pasar bengkel. Pasar Kan bengkel, benar. sekarang kan langsung udah nggak rame lagi gara-gara udah tolnya udah sampai ke tebing kan. Nah, jadi nanti kalau itu yang jadi ancaman tebing tinggi sebenarnya ke depan. Ya ini pusing juga nih. Tapi mungkin harus segera Kepala cari solusi. Bapedanya minta apa yang mau dirancang 25 tahun yang akan datang supaya tebing itu nggak sepi gitu loh. Waduh. Nah, ini ada itu kejadian banyak. juga kayak di ini kan Bang, kalau di Riau tuh yang jalan tol itu kan motong apa namanya? Iya, beberapa Dumai ya. Dia sampai Dumai kan. Jadi beberapa kota-kota kecil yang ada antara Pekanbaru dengan Dumai itu ya udah tutup. Itu di semua tempat ya, di semua lokasi ya. Jadi kalau misalkan kita Jakarta Bandung itu ya puncak tuh udah sepi Puncak kan. sepi. Udah sepi kan. Kecuali hari-hari tertentu Yalah, kan. kalau Kayak weekend, liburan, weekend. healing. Padahal dulu orang kan selalu lewat situ. Oh, iya. Sekarang udah tinggal ya memang mesti ada sesuatu yang menarik orang ke sana kan. Ya, jadi tapi itulah konsekuensi dari sebuah kebijakan. Karena tidak mungkin semuanya bisa diuntungkan ya. Tetapi paling tidak kalaupun dia rugi jangan terlalu rugi. Iya. Ya, jangan terlalu tidak diperhatikan misalkan. Ya karena itu nanti konsekuensinya kan ke depan itu sebenarnya masyarakat kita tuh penyesuaian itu adalah migrasi. Akhirnya nanti itu jadi semakin sepi karena orangnya pindah. Benar. Ya, dia akan itu jadi pindah. apa ya ngefek juga Efeknya, ya. karena kan orang perlu kehidupan kan. Simpelnya kemarin coba lihat rumah makan yang di Perbaungan tuh pindahnya ke tebing sekarang. Oh iya. Ya karena di Perbaungan memang agak sepi kan. Iya, Ya kalaupun ada paling truk-truk ya itu memang Sedikit lah. masih ada lah. Tapi yang mobil pribadi Atau bis dulu kan banyak di situ. ya bis sekarang kan langsung ke tebing kan. Iya. Nah jadi ini ancaman sih sebenarnya, tapi menguntungkan bagi kota lain gitu. Jadi kayak bergeser dia. Jadi dia akan ada pergeseran. Berarti ini relevan dengan abang bilang di awal tadi ya, bahwa memang ada ini ya, istilahnya akan ada disrupsi. Iya, itu Ya, termasuk jadi bagian. termasuk di disrupsi, Jadi ya. infrastruktur yang bagus itu juga akan mendisrupsi beberapa bisnis gitu loh. Bahkan daerah tertentu yang memang ramai bisa jadi Betul. sepi. Jadi bisa membuka akses yang baru, tapi bisa mengurangi yang aktivitas yang lama. Tapi itu normal ya, Bang? Itu normal. Ya tinggal kemudian ya adalah mungkin beberapa champion ya. Daerah itu memikirkan ini apa sih yang bisa menjadi champion di tempatnya sehingga orang tetap ke situ. Iya. Tetap ke situ ya. Ya, jadi bukan hanya di kita, di negara-negara maju juga seperti itu kan. Ketika ada pembukaan satu lokasi baru ya lokasi lamanya menjadi sepi. Ya, terlihat dulu misalkan ya kota-kota tambang dulu kan rame tuh kalau kita lihat ya. Sekarang kota-kota yang tambangnya habis kayak kita di Loksmawe misalkan. Ya udah nggak serame dulu, nggak sebesar dulu, kayak mandek gitu lah, kotanya mandek karena nggak ada yang men-trigger ya. Habis. Nggak ada yang mendorong aktivitas ekonomi karena duitnya nggak ada situ lagi. Nggak berputar lagi. Duitnya nggak di situ lagi ya. Iya. Ya, jadi kita berharap ya ke depan memang ya kepala-kepala daerah itu bisa ya dengan masyarakat, dengan mungkin orang-orang akademisi gitu ya, itu bisa berdiskusi kira-kira mencari solusi juga ya. Ini apa nih yang paling tepat, ataupun kalau misalkan tadi merencanakan itu apa yang membuat orang masih mau ke situ. Gitu. Iya, karena kan tetap masih ada potensi sebetulnya. Tetap ada, apalagi keunikan ya, misalkan makanan khas gitu ya. Betul.
Nah, kemudian juga pelayanan masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang bikin nostalgia kan. Ya, udah lama nih nggak kemari gitu ya. Jadi itu tetap dijaga kan, nostalgia tetap dijaga. Atau mungkin juga dengan keramat tamahan gitu kan. Kayak Jogja ya Bang. Orang tuh kan pasti kalau katanya ada pepatah kalau orang sudah pernah ke Jogja pasti akan balik lagi. Iya, dia ngerasa rindu ya kan. Nah, itu dia. Oke, kalau nggak mungkin kalau project buat lagu kan. Walaupun gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu aja gitu. Gitu-gitu. Kota itu gitu-gitu aja. Tapi tetap apa istilah mereka magnet, ada magnet benar. Jadi itu yang mungkin ya itu berarti kan masyarakatnya yang bisa menciptakan suasana itu yang itu menjadi magnet kan. Dan itu tetap dipertahankan. Tetap dipertahankan. Ya, jadi ya kadang-kadang kalau kita lihat kenapa sih turis tuh rame ke Singapura sama ke Malaysia, Kuala Lumpur? Ya kan aneh kan wisata di perkotaan. Iya. Orang kan biasanya wisata itu tempat sepi gitu. Nah, itu berhasil. Malaysia dan Singapura itu berhasil menciptakan pariwisata di perkotaan. Nah, apa yang mereka rancang di sana? Kemudahan transportasi, kemudian mereka layanannya bagus, ya, kemudian mereka tidak pernah menipu pembeli. Itu servis ya. Servisnya aja jadi. Kemudian di sana juga security, ketika ya keamanan ya nggak ada yang takut kehilangan dompet atau apa di sana ya kan, karena semua masyarakatnya itu mungkin kalaupun ada penjahatnya dia juga penjahatnya ngerti jangan yang ini kalau mau dirampok. Jadi ada etikanya dia. Sudah ada kode etik ya. Dia punya kode etik. Iya. Karena ini bisa menghancurkan ekonomi semuanya katanya. Benar. Ketika ini satu kena yang lain, semua. efek yang lain. Benar. Di Bali itu kan seperti itu. Jadi kalau ada maling itu bukan orang Bali katanya. Karena mereka satu percaya karma, yang kedua itu ngefek kepada pendapatan mereka gitu loh. Jadi mereka sama-sama menjaga tuh supaya itu aman, tidak ada kriminal dan sebagainya. Ya, itu dijaga sehingga orang ya kau tanya orang di Pulau Jawa, liburan kemana? Pasti jawabannya Bali. Bali. Benar. Nggak pernah liburan mana, Danau Toba gitu. Masih ada 1-2, tapi orang tetap responnya itu mana destinasi wisata yang Anda ingin datangin lagi? Bali. Itu orang Jakarta, orang di Bandung, ya pokok di Jawa itu juga gitu kan Bang. Orang-orang Malaysia, orang Singapura bahkan. Mana Bali? Bali. Saya sekarang tuh sampai sekarang terus terang saya tuh lebih suka pariwisata yang tempat yang sepi, yang pegunungan. Jadi Bali itu kan pantai yang dijual. Benar. Jadi bolak-balik ke sana pun kayak nggak ngefek sama saya. Bagi saya. Iya. Bagi saya ya. Tapi bagi orang lain itu beda kan. Kan hype-nya juga beda kan Bang. Beda. Ya. Mereka jual hype-nya juga kadang-kadang. Betul. Nah itu dia, Sumatera Utara sebenarnya potensi itu pariwisata sebenarnya. Iya, benar. Nah tinggal kemudian kita nggak mampu mengemas dan juga masyarakatnya. Pengemasan dan pengelolaan. Ya, pengelola. Jadi masyarakatnya pun nggak mendukung. Yang saya lihat tuh masyarakat sekitarnya tuh nggak mendukung. Contoh, ada satu tempat bagus, orang rame, parkirnya dimahalin. Oke. Itu ngefek banget. Orang nggak akan puas jadinya. Ya. Iya ya Bang. Benar ya, kalau misalnya kita kalau di luar itu kan malah justru sentra-sentra wisata itu justru malah ada yang free kan? Nggak ada pungutan. Itu pemerintah langsung turun tangan, tidak boleh ada apa-apa di sini karena itu membuat orang tidak senang. Ya kan, menjadi orang jadi tidak tertarik lagi untuk datang. Ya, kalau dia resmi nggak ada masalah. Iya. Ya, resmi dia nggak ada masalah. Ya kan. Apalagi tempatnya memang bagus. Ini kan nggak modal, malah akhirnya menghambat orang mau masuk karena parkirnya sembarangan, nggak teratur kan. Nah itu yang membuat orang udahlah ngapain sana lagi lah, kayak gitu. Cari lain lah gitu ya, cari alternatif lain. Gitu. Betul. Jadi menurut saya ini juga perlu ya masyarakat setempat itu juga harus ada kesadaran. Iya, memiliki kesadaran dan bisa berubah juga lah. Karena berarti kita perlu edukasi ya Pak. Iya, dan juga masyarakatnya itu kesadaran. Ya, jadi kadang-kadang dikasih edukasi pun nggak sadar juga, nggak ngefek juga ya. Tapi kadang-kadang saya bilang gini, harusnya ini yang bisa bermain itu di sana adalah tokoh agama, tokoh masyarakat. Iya sih, ya, mereka mungkin bisa lebih didengar, daerah bisa lebih didengar, bisa lebih didengar, termasuk juga orang tua kan jadinya kan. Ya dia mesti care lah dengan keluarganya gitu. Iya. Bahwa itu nanti bisa jadi sumber income-nya mereka ke depan.
Dan untuk anak cucu ke depan juga Betul. kan daerah Kalau situ. udah rame, aduh saya sayang. Tapi kadang-kadang gini juga Bang, ada juga satu daerah pernah kami dapat itu. Daerah potensial banget malah potensialnya. Tapi ya karena mereka itu mindset masyarakat sekitarnya, pokoknya udah dapat segitu, udahlah. Maksudnya sudah puas dengan keadaan sekitar. Makanya jadi mungkin kalau ada perubahan itu enggak apa ya, gimana ya, enggak Iya. terlalu masif gitu. Ya, kadang-kadang itu bisa positif bisa negatif ya. Ya, jadi ada kalau dari sisi untuk kehidupan bersama sebenarnya itu ada positifnya juga. Maksudnya gini, ya jangan mengambil ada orang yang bilang gini, kita tidak boleh mengambil rezekinya orang lain. Iya. Artinya kalau dia udah cukup, udahlah. Udah. Iya. Ada filosofi masyarakat yang seperti itu. Iya. Itu menurut saya ada bagusnya juga. Bagusnya Benar, apa? benar. Sharing. Jadi jangan kaya gitu. Benar. Tapi kan kemudian kita berharap kalaupun ada yang seperti dia punya standar yang sama kan. Iya. Ya, jadi orang bisa memilih alternatif yang semuanya ini sama gitu. Ya. Tapi kadang-kadang kan nggak seperti itu juga kan. Ya, nggak semua yang ini yang perbedaan kalau pengelolaan bisnis orang asing dengan orang Indonesia itu ya seperti itu. Standarisasi. Ya kadang-kadang nggak ngimbang juga. Oh mereka udah bisa kok aku nggak bisa gitu. Nah itu juga kadang-kadang gangguin juga gitu ya Bang. Tuh ini sebenarnya masih banyak lagi yang mau kita diskusikan kan Bang. Cuma gara-gara durasi ini udah ditanda ini dikasih tanda-tanda nih. Sejam apa? Next sejam lah. Nanti kita upgrade kan udah 2 tahun. Tambah 30 menit lagi. Ya. Nanti seri kedua. Seri kedua nanti bersama Bang Wahyu gitu ya Bang. Tapi gini Bang, sebelum kita closing, ini biasanya kalau tamu-tamu Proaksi Podcast Series ini biasa kita kasih sedikit challenge. Ada rapid question. Oh, oke. Rapid question yang harus direspon dengan cepat, dikasih justifikasi. Gitu. Nah ini nih. Bisa ya Bang? Ya coba. Tapi enggak, santai aja, enggak susah-susah. Iya udah. Kalau menurut Abang lebih prefer kepada mengajar atau menduduki satu jabatan? Mengajar sih saya. Mengajar. Ya. Kenapa Bang? Passion memang ngajar. Ya. Saya suka. Jadi kayak gini kan ngajar nih. Iya, ngajar. Kita edukasi. Cuma kadang-kadang gini, kebutuhan kita juga banyak kan. Itu. Jadi sebenarnya itu yang harus direspon ya. Sebenarnya mungkin dosen itu kan suatu pekerjaan yang menarik ya. Yang menurut saya kita harus terus dinamis ya. Betul. Tidak dengan berkutat dengan administrasi, dengan rules gitu ya. Nah jadi ya sepanjang mungkin kebutuhan kita itu bisa tercukupin ya saya akan pilih mengajar. Nah kadang-kadang kan ya bukan apa, mohon maaf, bukannya apa ya, mungkin ada satu sisi keterampilan kita yang memang dibutuhkan oleh orang lain. Iya. Sehingga kita harus berbagi juga kan. Ya karena memang ini juga dibutuhkan di tempat lain. Padahal kepengennya terus stay di kampus, gitu loh. Karena banyak yang kita harus bisa. Iya, kita bantu juga kan. Kita buat, kita juga ingin ekspresi. Oh, ini kalau misalkan saya juga banyak ya berinteraksi dengan teman-teman di pemerintah daerah. Ya, karena kepengen juga tuh daerah beginilah perubahannya gitu kan. Kita punya ide kan, kita punya ide gitu ya. Kita punya saran, kita punya pandangan, ya kritik dan apa gitu. Jadi kita sampaikan supaya ini bisa berubah. Benar. Kan gitu. Itu juga termasuk. Tapi kalau suruh milih tetap saya milihnya ngajar. Baik. Yang kedua nih Bang, menjadi pure praktisi atau pure akademisi? Ya akademisi lah, tadi ngajar pasti pure akademisi. Ya karena kadang-kadang kan ada juga yang 50-50 kan. Ya, tapi saya sebenarnya tuh dari dulu tuh suka nulis sebenarnya. Sekarang kan saya itu kalau itu percaya memang dari dulu. Saya tuh dulu simpelnya, saya bilang mau masuk ini. Kalau kalian bisa menulis surat sama pacar kalian 30 lembar, itu berarti kalian punya bakat menulis buku. Benar. Buat penelitian bagus. Benar. Tapi kalau kalian nggak bisa, ya berlatih dulu lah, gitu. Karena saya dulu nulis sama istri saya sekarang itu paling dikit 15 lembar nulis surat. Iya, zaman dulu kan nggak ada ya. Jadi nulis surat. Kalau sekarang kan mau ketemu udah lalu video call. Sampai
istri saya tuh balas surat saya itu satu halaman, dia bilang udah ngerti semua Udah ngerti, tulisannya, ya. terima kasih. Udah. Dia Dibalas 15 lembar. Dibalas satu lembar. karena saya tidak bisa menulis panjang-panjang kan. Dan terbukti sekarang saya tanya, udah punya tulisan nggak? Males lah nulisinnya katanya. Iya. Memang, ya, itu dia ya itu. Jadi Tapi itu kreatif kan bang, merangsang kreativitas kita untuk mengolah kata kan, Iya. kadang dapat apa yang baru iya, gitu ya. betul. Ya walaupun ya kita tidak jangan khawatir tata bahasa kita buruk ya. Iya, Ya, itu nggak usah benar. khawatir. Apapun yang ada di kepala kita ya keluarkan Keluarin aja di aja. situ. Ya, jadi yang penting orang ngerti apa yang kita tulis. Gitu aja. Sip, keren nih bang. Harusnya ya buat 3, 4, 5, 10 episode kayak gini ya. Baik, terima kasih bang ya untuk Oke. obrolan kita hari ini. Nanti kita lanjut lagi di sesi berikutnya. Siap. Harus nih, karena seru nih. Nanti kita ngobrol dengan topik-topik yang lain untuk proaksiers ini semua. Oke. Ya. Baik, dengan demikian berakhir sudah untuk edisi kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe di channel YouTube Prodi Akuntansi USU. Kita tunggu saran-saran kira-kira tamu-tamu berikutnya siapa lagi ya gitu. Ya, sekian untuk hari ini podcast Proaksi kok belibet nih jadi grogi nih ya. Proaksi Podcast Series untuk edisi kali ini kami pamit undur diri. Insya Allah ketemu lagi di edisi berikutnya. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye. Bye.